Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara pasca terjadinya kecelakaan bus pariwisata di Panumbangan, Ciamis, Jawa Barat. Dari 4 rumah yang rusak dihantam bus pariwisata Pandawa, kondisi rumah Yeti yang paling parah. Konstruksi bangunan nyaris ambruk, sedangkan pemilik rumah menderita luka-luka dan kini masih dirawat di Puskesmas Payung Sari. Dari olah TKP sementara, ada dugaan bus pariwisata mengalami remblong. Selain menabrak rumah, bus Pandawa juga menabrak 7 motor dan 4 mobil. 4 orang meninggal dunia dan 45 orang lainnya luka-luka. Ya, untuk mengetahui informasi terbaru mengenai kecelakaan bus maut di Panumbangan, Ciamis, Jawa Barat, kita telah terhubung dengan reporter TV One Aditya Triwahyudi. Selamat pagi Aditya, bagaimana untuk hasil olah TKP hingga saat ini di sana? Ya, selamat pagi Yohana juga pemirsa. Saat ini saya berada di lokasi kejadian kecelakaan bus pariwisata Pandawa yang terjadi pada Sabtu petang dan menabrak 3 rumah warga di Dusun Payung Sari, Kecamatan Panumbangan, Ciamis, Jawa Barat. Selain menabrak rumah, bus pariwisata juga menabrak beberapa kendaraan roda 2 dan roda 4. Hingga Sabtu, maksud saya hingga Minggu dini hari ini, update korban meninggal dunia banyak 4 orang dan 38 lainnya mengalami luka-luka. Korban yang mengalami luka-luka saat ini masih dalam perawatan di 2 puskesmas. Bagian lainnya sudah kembali ke rumah mereka masing-masing karena mengalami luka ringan. Dan jelasnya korban luka ringan di Puskesmas Payung Sari berjumlah 16 orang. Sementara luka ringan di Puskesmas Panjalu berjumlah 22 orang dan 4 orang meninggal dunia. Sementara pemilik rumah di tempat saya mengabarkan saat ini yaitu Ibu Gerti masih dalam perawatan intensif di Puskesmas Payung Sari karena mengalami luka yang cukup serius. Yohana. Ya baik, Aditya, bagaimana kondisi untuk TKP ataupun rumah sendiri saat ini? Semua kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah berhasil dievakuasi dan bagaimana puing-puing dan juga bekas tabrakan yang terjadi kemarin? Ya, beberapa waktu setelah kecelakaan terjadi, Satlantas Polres Ciamis bantu petugas lainnya dan dibantu warga juga langsung melakukan penanganan korban. Selanjutnya, jumlah kendaraan yang terlibat tabrakan diantaranya bus pariwisata Pandawa, mobil dan jumlah kendaraan roda 2 sudah dievakuasi dari tempat lokasi kejadian di tempat saya mengabarkan saat ini. Ya Aditya, lalu bagaimana untuk pemeriksaan sopir? Apakah sudah dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya, Yohana, mengenai supir bus Pandawa, Sabtu malam tadi saya mencoba menghubungi Kapolres Ciamis, AKBP Tony, melalui sambungan telepon dan menyatakan bahwa saat ini polisi masih melakukan upaya pendataan dan juga pencarian karena identitas supir belum diketahui dan keberadaan juga saat ini masih simpang siur, belum diketahui pasti. Aditya, sebenarnya seperti apa kondisi ataupun kontur jalan di lokasi kejadian ini? Bisa dijelaskan? Ya, di tempat mengabarkan saya mengabarkan saat ini, lokasi jalan memang bila dari arah Panjalu menuju ke arah Panumbangan atau ke arah Daurah tidak menuju ke Tasikmalaya atau ke Ciamis Kota, jalannya memang cukup menurun, Rizky, dan lebar jalan juga tidak terlalu lebar, dan jalan ini merupakan akses utama bagi wisatawan yang melakukan wisata religi ke wilayah Panjalu. Sehingga memang arus lalu lintas bila pada hari-hari tertentu di jalan Paripurna atau desa Payung Sari ini memang cukup ramai sehingga rawan terjadi kecelakaan. Dan di lokasi kejadian ini, lokasi jalannya memang agak menurun dan kondisi lalu lintas saat itu mungkin sedikit padat karena menjelang petang hari. Ya, lalu Aditya, bagaimana untuk kondisi lalu lintas saat ini di sekitar lokasi? Apakah warga atau kendaraan lain ini sudah bisa melewati lokasi tersebut? Ya, Yohana, beberapa jam setelah bus pariwisata Pandawa dievakuasi ke
keluar dari lokasi kejadian, termasuk beberapa unit sepeda motor dan mobil. Arus lalu lintas sudah kembali normal. Namun demikian, saat setelah peristiwa kecelakaan tersebut terjadi, pihak Lantas Polres Ciamis memang memberlakukan sistem buka tutup di lokasi saya mengabarkan saat ini, karena selain bus pariwisata masih menghabiskan badan jalan, juga terdapat banyak warga yang berdatangan ke lokasi untuk melihat secara langsung dan dekat kecelakaan yang menewaskan orang warga dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Yohana. Baik, terima kasih Aditya Triwahyudi melaporkan langsung dari Panumbangan, Ciamis, Jawa Barat. Tentunya kita akan tunggu nanti seperti apa hasil pemeriksaan untuk mengetahui penyebab pasti dari kecelakaan yang terjadi. Terima kasih Adit. Ya, berikutnya pemirsa, seorang warga Tasikmalaya, Jawa Barat turut tewas dalam kecelakaan bus maut di Panumbangan, Ciamis, Jawa Barat pada Sabtu petang. Suasana duka masih menyelimuti kediaman Omah di Pager Ageng, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Omah meninggal setelah terseret bus pariwisata Pandawa yang mengalami kecelakaan di Jalan Pari, Desa Payung Sari, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis. Minggu dini hari, jasad korban sudah berada di rumah duka. Sebelum kecelakaan, korban Omah dijemput sepeda motor oleh anaknya usai bekerja di sebuah restoran di daerah Jahim, Kabupaten Majalengka. Korban tertabrak bus hingga tewas, sedangkan anak korban terpental ke sawah dan menderita luka-luka. Satu korban meninggal dalam kecelakaan bus pariwisata di Desa Payung Sari, Panumbangan, Ciamis, Jawa Barat adalah warga Kabupaten Tangerang, Banten. Korban meninggal bernama Sri Mulyani, warga Kampung Ceplak, Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten. Saat kejadian, Sri berada di dalam bus pariwisata yang mengalami kecelakaan. Bersama rombongan dari Majelis Ta'alim Tarbiyatul Mutabiin Sukamulya, Sri ikut berziarah ke wilayah Priangan Timur dengan menggunakan 2 bus karteran. Namun naas setelah berziarah dari Panjalu, Ciamis, bus yang ditumpangi Sri mengalami kecelakaan di Desa Payung Sari, Kecamatan Panumbangan. Padahal rencananya rombongan akan menuju tempat ziarah di Pamijahan, Kabupaten Tasikmalaya.